Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid As-Sa'ad yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, kita banyak terpuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari yang sejuk ini sejuk dan insya Allah cerah. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Kita energinya itu kalau dipegang itu langsung saya ulangi lagi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa kumpul di sini, ya. Berkumpul di sini di Masjid As-Sa'ad dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali lagi dalam rangka mencari ridho Allah, li ajli mardhatillah, untuk mengharap ridho Allah. Karena kita mengharap ridho Allah, maka langkah-langkah kita dari rumah ke sini itu adalah langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah. Setiap langkah kebaikan itu akan menambah derajat, ya, tingkatannya di hadapan Allah, dan akan menghapus dosa-dosa kita. Setiap langkahnya itu dosa yang kecil, gitu ya, bukan dosa yang besar. Itu yang kita harapkan dari kita adalah ridho Allah. Semoga orang yang masuk surga ya Allah adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Ingat, orang yang masuk surga itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah itu yang di apa ya? Allah itu senang. Allah itu senang. Jadi belum tentu kita sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, diridhoi oleh Allah. Belum tentu. Ingat ya, belum tentu. Oh, dia mah rajin sholat 5 waktu. Oh, dia mah rajin puasa pada bulan
Ramadan, oh dia melaksanakan ibadah haji, oh dia mah sedekah, apakah dia diridhoi oleh Allah? Belum tentu. Belum tentu. Lalu gimana supaya diridhoi Allah? Dari awal niatnya itu harus benar. Dari awal saya sholat subuh tidak lain dalam rangka mencari ridho Allah, bukan karena mencari ridho ketua DKM. Nah, mana ketua DKM? Waduh, ya. Saya mau datang ke sini sholat subuh kenapa? Malu sama ketua DKM. Itu jadi pahalanya bahwa dari ketua DKM. Wah, ini yang hadir ini. Oh, kamu bagus kan? Itu dari awal belum tentu. Ya, niat dari awal sekali lagi. Jadi niatnya itu bukan karena Pak Gusben itu malu sama Pak Andi. Waduh, jangan bagus. Saya hadir di sini, daftar pengajian hadir di sini karena malu sama tetangga sebelah. Kita datang ke sini tidak lain dalam rangka mencari ridho. Allah, saya hadir di sini dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah. Bukan karena tetangga, bukan karena ada ketua DKM, tapi bukan karena ada penghulu di sini, bukan. Hilang dari semuanya itu. Saya datang di sini tidak lain karena mencari ridho. Dan orang yang dicintai oleh Allah, ya itulah yang masuk surga. Jadi nggak ada jaminan kita ini ngaji di sini, hadir di sini, sholat di sini, wah masuk surga, belum tentu. Kalau memang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi hadirnya kita tidak adalah li'ajli maradatillah, untuk mencari ridho Allah. Dan kalau udah Allah ridho, udah enak gitu. Sini kata Allah, itu kan enak kan? Ayo Pak Juli, sini hambaku yang taat, taat kepadaku. Saya bahagia, saya bangga punya hamba semacam engkau. Karena engkau apapun yang kamu lakukan adalah niat mencari ridho. Nah ini, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa? Yang diridhoi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Jemaah sholat masjid saat yang diridhoi oleh Allah. Ini apa? Saya ingin nanya, kunci kesuksesan itu ada di mana? Kunci kesuksesan itu ada di mana? Coba suka, ya. Kita ini sering mendengar, tetapi kita enggak ngeh. Sering mendengar, tapi enggak ngeh. Karena apa? Karena sering mendengar. Padahal kuncinya Allah Subhanahu Wa Taala itu udah ngasih tahu. Apa? Hayya 'alas shalah. Kan kita tiap hari mendengar lafaz azan, panggilan azan itu 5 Itu Allah Subhanahu Wa Taala itu ngajak kepada kita hayya 'alas shalah. Selesai hayya 'alas shalah, Allah mengatakan hayya 'alal falah. Nah ini yang enggak Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses, kamu ingin jaya, apa? Hayya 'alas shalah.
Setelah hayya 'alal falah, Allah menjadikan hayya 'alal falah. Mari kita ini mencapai kesuksesan, kejayaan, kan gitu, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Ya berarti mana? Sholat. Gitu ya. Kuncinya di sini kebahagiaan, kesuksesan, apalah? Tenang, damai, bahagia, sukses. Hayya 'alas sholat. Mari sholat. Laksanakan sholat di bawah. Hayya 'alal falah, mari kita mencapai kebahagiaan. Mari kita mencapai kesuksesan. Sukses, damai, jaya, tenang, tentram, damai. Coba bayangkan. Ini ada rahasianya, ini ada sholat. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu ya. Oh, ya Allah sholat, ya Allah sholat aja panggil. Itu aja juri. Nggak ngeh di situ ada rahasianya itu hayya 'alal falah. Mari kita mencapai kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Insya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Kita ini termasuk orang-orang yang muflihun, gitu ya, puji Julian, maaf ya, muflihun, orang yang bahagia. Insya Allah, dibandingkan orang lain, ya, ya itu sholat. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betapa bahagianya. Ya, pasti kon itu ya, ada kon gitu. Ada huruf kon di sini, huruf apa tauhid ya. Kon aflahal pasti. Kalau kata Allah itu pasti ya pasti. Masa Allah ngomong gitu, wah nggak percaya sama Allah. Gimana Pak Juli kalau orang nggak percaya begitu? Kon aflaha gitu. Al-mu'min alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kedua ada kon di situ dulu, kemudian di situ ada aflaha fi'il madi kan. Fi'il madi itu pasti terjadinya. Kalau fi'il mudhari sekarang dan yang akan datang, kan gitu kan? Kalau aflah itu kerjaan udah datang lah gitu. Ya artinya kan nggak mungkin. Kon aflahal mu'minun. Pasti akan bahagia, pasti akan sukses, pasti akan tenang, pasti akan damai. Orang-orang alladzina hum fi sholatihim yang sholatnya khusyuk, kan gitu kan. Jadi bukan sholat hanya sekedar sholat. Nah itu masalah. Sholat hanya sekedar sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah itu ada sholat. Sholat menggugurkan kewajiban itu adalah sholat anak kita. Itu namanya menggugurkan kewajiban. Pak Jodoli marahin anaknya, sholat. Oh iya Pak. Udah sholat? Udah yang penting kelihatan begininya gitu, kan? Kelihatan apa? Gerakannya. Udah sholat tuh, udah. Allah. Jadi sholatnya itu tidak mempunyai makna sama sekali. Kita punya mantu, dor. Ayo sholat subuh. Oh ya siapa? Sholat subuh. Bersihin mantu, sholatnya juga kemana? Tidak, dia tidak pernah bertemu dengan Tuhannya. Ya bagaimana gak akan tenang ya dengan Tuhannya aja nggak ketemu gitu.
Coba yang namanya sholat itu mi'rajul mu'minin. Apa ya mi'raj itu? Ya naik gitu ya. Naik dan bertemu dengan Allah. Bayangkan. Kalau kita menghadap mertua, datang mertua. Apa? Beresnya senang. Kan gitu ya. Pulang dari mertua, alhamdulillah, lamaran saya diterima. Gitu. Datang menghadap atasan. Assalamualaikum. Oh iya. Harus komunikasi. Jadi bukan datang ke mertua diem atau datang ke mertua ngomongnya kemana-mana, kan enggak. Ada komunikasi. Jangankan ke mertua, datang ke teman aja, ke teman, ke tetangga. Assalamualaikum Pak Juli, oh iya. Harus ada jelas komunikasinya, bertemu. Jadi kalau datang ke rumah Pak Juli kemudian nggak ngomong, nggak apa, nggak nyambung, juga susah kan? Maksudnya apa? Nah begitu juga di dalam sholat. Sholat kita ini harus mi'raj, harus bertemu dengan Allah. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ya kan, hidupku, matiku, pengabdianku semuanya saya serahkan karena mengharap ridhomu dan melaksanakan sesuai dengan perintahmu. Kan begitu, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya sholatku, pengabdianku, hidupku dan matiku untuk Engkau ya Allah. Dan gitu. Lillahi rabbil alamin. Tenang, tentram, gitu. Menghadap wali kota, ya Pak, saya siap bekerja di sini untuk mencari ridhomu. Saya akan taat dan patuh. Oh iya. Wali kota juga senang, kita juga senang. Oh iya bagus kamu karyawan rumah. Itu di hadapan manusia dengan manusia. Nah kita ini itu yang tidak kita belum sampainya itu adalah apa? Kita ini sholat hanya sekedar sholat, bukan sholat seharusnya mi'raj gitu ya. Kita sholat hanya sekedar sholat aja gitu. Sehingga tidak ada pengaruhnya sholat di dalam kehidupan kita. Perubahan terhadap karakter kita, terhadap jiwa kita, terhadap pikiran kita itu enggak ada sama sekali. Yang tadinya suka mencuri, udah sholat mencuri lagi. Yang tadinya sebelum sholatnya suka berzina, udah sholat berzina lagi. Allahu Akbar. Enggak ada pengaruhnya, kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi jangan dikira yang namanya WTS itu tidak bisa sholat. Orang pintar itu ada yang lulus, ada yang udah lulusan santri gitu apa karena kondisi keadaan akhirnya dia menjadi WTS. Sholat, udah sholat lagi. Koruptor itu sudah sholat dia. Yang sholat, yang sholat duhur, sholat asar, ya sholat asar. Sholat maghrib. Tambah ada kalau ada proyek kan gitu. Kenapa? Nggak ada pengaruhnya sama sekali itu sholat. Kenapa? Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa demikian kuat insan apa ya? Demikian sangat tegas untuk melaksanakan sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dilaksanakan dengan benar
dia akan mampu. Dia akan mampu menahan, gitu kan? Melarang, jadi apa? Membentengi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat yang dilaksanakan dengan benar, bukan sekedar salat. Ya. Salatnya bukan hanya sekedar fisik, tapi salat dengan jiwa, salat dengan pikiran, salat dengan rohani. Tanha anil fahsya wal munkar, mampu mencegah dia, menahan dia, melindungi dia dari perbuatan fahsya wal munkar, dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu ya, fahsya itu apa? Ya berzina, gitu kan, membunuh, wal munkar, dan perkara-perkara yang dilarang. Nggak akan dia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Dia akan selalu taat. Kenapa? Ya sholat. Jadi kalau misalnya orang kok suka sholat tapi masih korupsi, masih malas ke kantor ngajar, suka nipu, juga masih minta uang jatah proyek, aduh, itu jangan menyalahkan sholatnya, jangan menyalahkan sholat. Sholatnya mah masa sholat disalahkan, tetapi cara dia melaksanakan sholatnya itu yang salah. Apaan? Sholat hanya sekedar lahiriah aja gitu. Jadi ininya nggak sholat, apa? Hatinya nggak sholat, pikirannya nggak sholat, jiwanya nggak sholat. Nah, kalau orang udah bertemu dengan atasan, pulangnya tenang kan gitu kan? Oh, saya akan menghadap sekjen. Wah, gimana bila Anda ya ketemu dengan sekjen? Udah diuraikan keinginan kamu, udah gimana Pak sekjennya? Wah, udah terima ya. Pulangnya tenang. Tenang. Orang yang sholatnya benar berkomunikasi dengan Allah, itu pulangnya damai. Ya. Jadi ada perasaan bertemu dengan Allah, damai. Nah itu yang belum ada dari kita, itu sebagian dari kita itu sholat hanya sekedar sholat. Apalagi kalau sholatnya bukan karena Allah. Sholat bukan karena Allah itu mentang-mentang ada pejabat, waduh, ada presiden mau ke sini katanya, mau meninjau ini Masjid As-Saad. Orang yang nggak pernah sholat juga pasti sholat. Presiden yang udah nggak ada udah bubar lagi. Begitu Pak ini Pak Sugeng. Ya. Bukan presiden. Apa harus nunggu presiden udah datang ke sini? Subuhnya itu seperti sholat Jumat begitu. Ada kan begitu. Sholat karena ada pacaman, sholat ada palurah. Oh, ada palurah katanya di sini. Apa palurah? Mau biasa, mau keliling subuh kan gitu ya. Kalau dulu itu ada zaman Pak wali kota dulu, siapa Pak ini ya? Siapa yang sebelumnya? Diani, karena suka sholat subuh, keliling subuh gitu. Itu masjid itu, waduh, subuhnya itu bukan main. Beres Pak Diani pulang ya besok sih ya sepi lagi. Ini sholat karena ada kunjungan pejabat. Sholat karena ada kunjungan mertua. Kalau mertuanya orang kan nggak pada sholat. Allah, jangan sampai itu sholatnya bukan karena mencari ridho Allah, tapi karena mencari ridho manusia. Wow. Jadi kalau mencari ridho manusia itu pingin disebut, oh Pak Juli mah orang hebat itu, orang rajin dia mah. Sebelum subuh aja udah ada di sini. Jadi niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena
ingin disebut sebagai orang soleh. Nah ini yang tidak dapat pahala itu seperti itu. Ya, jadi mari tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, pemahaman kita terhadap ajaran agama. Tingkatkan. Di antaranya apa? Sebelum subuh tolong pada kesinilah. Jadi bukan karena ada panggilan azan kesini. Nggak ada azan, nggak ada yang sholat katanya. Sebelum sholat subuh datang. Jadi pas misalnya ada yang azan, udah ngumpul gitu. Gitu ya. Kenapa? Nah sekarang gini aja Pak Jaduli ya. Kita ini mau naik kereta. Kan itu ada jadwalnya. Berangkat jam 8, berangkat jam 8.30, berangkat jam 9 kan gitu kan. Nah sekarang itu ya kita yang nunggu kereta atau kereta yang nunggu kita. Kalau misalnya kereta itu datang berangkatnya jam 8, seperempat jam sebelumnya itu kita sudah ada di stasiun itu. Cek ke petugas, Pak ini barcode-nya kan gitu ya. Oh iya. Kemarin ini Bapak nanti silakan tunggu di sini. Nah, itu. Ini mau udah kereta lihat Pak. Maka saya mau berangkat. Oh keretanya udah mana? Begitu juga di dalam sholat. Sholat subuh itu di sini. Jam 4:44 ya. 10 menit sebelumnya kita udah wudu, udah apa di rumah itu. 10 menit lah minimal. Sebelum azan itu udah bangun. Jadi pas azan subuh itu ya memang kita udah siap dari rumah, tinggal datang jadi sholat sunat. Nah ini udah ya tampil begini. Kalau udah komat. Waduh buru-buru gitu. Waduh udah komat, udah ketinggalan. Gitu ya Pak. Ya jangan seperti itu gitu. Kalau kita naik kereta itu harus ya 10 menit sebelum itu udah mobil kita, motor kita sudah ada di stasiun. Gitu. Kan gitu ya Pak, jadi maaf ya. Aduh. Jadi itulah yang kalau pengajian saya itu ya bersifat pemahaman, ya. Memahami bukan hanya sekedar masuk sini, enggak. Tapi agama terus masuk sini gitu. Ya, masuk ke sini. Jangan sampai hafal Quran tetapi jiwanya bukan jiwa Al-Quran. Gitu ya. Hafal Quran 30 juz. Tetapi sifat dan karakternya bukan sifat Al-Quran. Nah, ada yang itu kelompok-kelompok yang seperti itu. Aduh, jangankan manusia, kata setan itu saya lebih hafal Al-Quran daripada kamu. Gitu. Kamu lahir mulai tahun 60, saya malah lahirnya juga udah zaman sebelum Nabi Adam, saya malah lahir. Saya hafal namanya, oh ini asbabun nuzul ayat ini. Nah iya saya menyaksikan kok. Saya menyaksikan. Tetapi meskipun dia hafal Al-Quran, di iblis itu ya, hafal Al-Quran, hafal asbabun nuzul, hafal kelakuan karakter Nabi. Sampai sekarang juga nggak berubah gitu aja. Apa? Setan itu dendam. Dan saya akan, karena saya udah di-SK-kan oleh Allah menjadi penghuni neraka, wah saya nggak mau sendirian. Tetap aja saya mempunyai semua orang yang hadir di sini akan saya sesatkan. Seperti itu. Semua umat manusia yang namanya keturunan Adam akan saya sesatkan. Rabbi bima aghwaytani
la zayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya oleh karena engkau telah menentukan saya dan mencap saya sebagai orang yang sesat ya, dan menjadi ahli neraka, maka saya berjanji di hadapan kau ya Allah. Apaan? La'uwiyannahum ajma'in. Akan saya sesatkan si Adam dan keturunan-keturunannya itu. Saya nggak mau sendirian di dalam neraka. Ya sampai itu begitu. Hebatnya itu janji setan itu begitu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas mencari ridho, bukan mencari ridho manusia, bukan mencari ridho suami, bukan mencari ridho ketua DKM. Itu bukan. Saya mencari ikhlas, mencari ridho. Beda kan kalau yang namanya orang yang gak ikhlas itu semangatnya itu kalau dipuji, waduh, jujur mah, wah orang baik, orang soleh, orang taat, gitu kan, baru dia semangat gitu. Tapi kalau namanya udah langsung melempem gitu. Kenapa? Yang dilihat manusia, yang dilihat itu manusia. Coba kalau yang dilihatnya apa? Lu mau muji kan, mau menghina kan? Ya kan? Enggak ada pengaruh. Yang saya lihat itu, yang kita lihat itu adalah Allah. Mari kita bersihkan niat kita. Gitu ya. Niatkan kita ini azan subuh, sholat subuh, jadi imam 5 waktu bukan karena ingin disebut sebagai orang soleh, tapi kita ini mencari ridho Allah. Adapun saya misalnya kenapa saya nggak mau jadi sholat imam karena saya sudah tua begitu aja. Jadi udah fisiknya udah ini, maka ada generasi berikutnya ya Pak Jajuli misalnya masih muda kan gitu, ya kan? Pak Sugeng juga tuh ada 50 tahun. Iya, ini Pak Jajuli usianya baru 17 tahun ini. Ya, jadi masih seger. Kalau saya mau udah 65 tahun, aduh, nggak kaupan. Makanya kalau Pak usah jadi imam masih tua aja, yang muda-muda. Udah bonus 4 tahun. Itu ya. Nanti 10 menit lagi. Sedikit lagi ya. 20 menit. Ini sedikit lagi, oh ya. Ini kaitannya kalau yang ini lain lagi. Ini adalah kaitannya dengan betapa kita menyedihkannya generasi yang akan datang itu sangat menyedihkan. Karena apa? Adanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 kalau nggak salah ya, tentang kesehatan atau apa itu namanya, di mana setiap sekolah itu diperbolehkan atau untuk menyediakan kontrasepsi kan gitu, yang lagi viral yang baca Juli ya, bayangkan siswa itu dikasih kontrasepsi. Allah kan ada kan, udah baca belum? Begitu viral kayak gitu, ya baca Juli ya. Itu peraturan pemerintah itu, bayangkan. Artinya aturan dan undang-undang baru ada peraturan pemerintah kan. Setiap sekolah dipersilahkan menyediakan alat kontrasepsi bagi anaknya. Ya Allah, gila kata saya. Gila itu. Artinya pemerintah udah memberikan permisi ya, kebolehan untuk berzina. Yang penting mah jangan hamil kan gitu.
masa depannya itu 10 tahun yang akan datang lagi. Anak-anak SMA itu semuanya bukan perawan lagi. Bukan perawan. Seperti nantinya akan dijadikan seperti di Jepang. Anak SMA itu akan dilecehkan, seorang wanita itu akan dilecehkan kalau belum pernah begini. Anak masuk kelas 1 SMA belum pernah begini, itu akan dihina. Aturan di Jepang itu seperti itu. Bayangkan. Sekarang ini ngeri itu Pak Jadul sebagai dunia pendidikan. Saya kok undang-undang begini, kok bisa sampai lolos? Betapa jahatnya, sampai aturan seperti itu bisa lolos dan menjadi peraturan pemerintah. Mudah-mudahan anak-anak kita ya menjadi anak yang baik. Masuknya ke pesantren yang seperti Gontor modern, nggak mesti ke Gontor terlalu jauh. Anak-anak saya juga di Darko itu Darul Kolam, Gintung Balaraja, kemudian ke Unggul Guru Al Islami Lewiliang, kan gitu kan, itu baik itu. Ini dosennya ada di sini, guru besarnya itu. Kalau saya mungkin dari Gontor, tapi anak-anak saya mungkin karena kan jauh jam sekarangnya. Anak saya di Darko. Udah gitu dia punya anak lagi dan cucu. Jadi lebih lihat. Kenapa ke Darko? Terlalu jauh Pak, kalau lebih lihat maka dekat katanya. Nah itu ya, lewat Ciampea dari sini. Udah. Apalagi Pak Jajuli ya pakai motor ya Pak Jajuli ya. Ya tuh, waduh lebih cepat 1 jam lah selesai ya. Nah, 1 jam. Nah, itu. Ini jaminan nih Pak Jaduli itu di situ yang ajarnya itu di fakultas syariah ada apa semuanya. Nah gitu. Itu ya. Saya percaya dengan Pak Jaduli. Gitu. Ya jemaah masjid saat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah isi pengajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pengembangan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang dirahmati, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Haji? Nggak usah. Udah langsung pingin makan nanti saya.